Oke, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini dan di Sinom Podcast. Episode kali ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita yang warga asli Jakarta maupun sekitarnya gitu, baik juga yang kerja doang di Jakarta, tentang peraturan pemerintah yang menerapkan adanya SIKM atau surat izin keluar masuk untuk warga yang di luar Jakarta yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Karena satu dan lain hal dan juga permintaan dari beberapa teman-teman narasumber kita untuk tidak mencantumkan identitas dan juga latar belakang mereka. Karena beberapa dari mereka beranggapan bahwa pemerintah kita saat ini sedang sedikit sensitif ya dengan namanya kritik gitu. Tapi kita nggak akan bahas hal itu sekarang, kita mungkin akan bahas di lain podcast. Jadi kita langsung masuk ke topik pembicaraan saja. Oke, langsung saja kita mendengarkan satu persatu ya. Yo. Kalau pendapat gue pribadi nggak efektif, karena apa sangkut pautnya orang yang kena virus dengan secari kertas. Virus itu kan tidak kasat mata, ya sulit untuk dibuktikan hanya sekedar lembaran surat. Yang bagusnya adalah begitu dia mau masuk Jakarta, dia tes, ikut rapid test, tuh baru efektif dan efisien. Entah itu di bandara, entah apa, langsung tes semua, tap. Baru diketahui dia berpotensi membawa corona atau enggak. Toh yang jadi masalah, kalau dia seandainya sehat dari daerah asal, masuk Jakarta sehat, pas di Jakarta sakit, ya nggak ada fungsinya juga. Justru orang yang keluar Jakarta yang wajib membawa surat sehat bahwa dia di Jakarta nggak kenapa-napa, sehingga kalau sampai di daerah dia nggak kenapa-napa juga, bukan malah jadi agen penyebar dari virus. Menurut gua tuh gagap sih, penerapan kebijakan yang gagap, bengkok logikanya, gitu aja. Halo bro, soal surat izin keluar masuk Jakarta ya. Gue bukan pengen ngomongin soal efektif atau enggaknya sih, cuman gue lebih surat izin keluar masuk Jakarta itu mungkin bisa jadi salah satu alat pemerintah untuk meminimalisir ruang gerak pertemuan manusia, ya kan? Karena kan virus kan menyebar melalui pertemuan, sentuh dan segala macam kerumunan, ya kan, antar manusia. Makanya dengan adanya pengecekan surat izin keluar masuk ini kan dengan disertai mungkin ada surat tes swab ya, tes COVID. Nah itu mungkin manusia bisa sadar gitu, bisa emang kerumunan tuh dihindari di Jakarta terutama, ya kan. Nah makanya untuk berbicara efektif atau enggaknya sih gue nggak bisa menentukan ya, atau mungkin berpendapat lebih jauh karena gue juga nggak tahu gimana penerapannya secara detailnya di Jakarta seperti apa, dan juga bagaimana sikap masyarakat menanggapi hal tersebut atau mungkin pelaksanaannya, ya kan. Gue nggak tahu segimana jauh, makanya gue cuma bilang surat izin keluar masuk ini bisa dijadikan alat pemerintah untuk meminimalisir ruang gerak manusia, menghindari pertemuan dan segala macam. Karena kan kebijakan itu bisa dievaluasi ketika pemerintah mempunyai rencana kebijakan diterapkan, terus masyarakat melaksanakan, ketemu irisannya, baru jelas jadi evaluasi gitu kan. Nah makanya semoga dengan kebijakan apapun yang pemerintah keluarkan itu bisa menjadi alat meminimalisir segala hal-hal yang dapat menyambung mata rantai. Makanya dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa memutus mata rantai, nggak ada kerumunan, nggak ada penyebaran gitu kan. Makanya kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, terlepas dengan ada atau tidaknya kebijakan, ya harus sadar lah pentingnya kesehatan, pentingnya menjaga agar virus ini tidak tersebar semakin luas, semakin jauh gitu loh. Tetap jaga kesehatan dan tetap produktif walaupun di rumah.
masih bisa memanfaatkan segala media yang ada. Teknologi makin canggih dan kita harus dituntut kreatif. Nah gitu. Dari gua sih itu aja bro. Sehat-sehat selalu bro. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang Mas Rangga berikan kepada saya. Saya akan coba menjawab dan mengutarakan pendapat saya terkait hal tersebut. Sebenarnya efektif nggak sih kalau misalnya bagi orang yang mau keluar masuk di wilayah DKI Jakarta harus memiliki surat izin keluar masuk atau kita bisa sebut SKIM. Surat itu sangat penting sih bagi saya. Maksudnya menurut pendapat saya itu sangat penting. Karena apa? Di daerah pertama yang menerapkan PSBB adalah Jakarta pada bulan Maret 2020. Nah, pada saat itu semua mal akhirnya ditutup, tidak ada kegiatan masyarakat, baik itu agama ataupun kegiatan lainnya. Itu untuk menekan yang namanya penyebaran COVID-19. Sedangkan apa hubungannya dengan surat izin keluar masuk? Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan seperti itu karena mereka juga ingin memotong atau mengurangi penyebaran dari COVID-19. Karena kita tidak tahu warga atau masyarakat dari luar Jakarta atau dari dalam Jakarta keluar, itu dia sebagai karir atau memang dia bebas COVID atau kita biasa dikatakan negatif. Kalau misalnya dia positif dari kampung terus dia pergi ke Jakarta, begitu pula sebaliknya, berarti kan secara tidak langsung kita tidak bisa mengurangi penyebaran si virus COVID-19 ini. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sebagai warga Jakarta minggir dikit alias Bekasi, sejauh ini gue belum merasakan sih dampak dari harus ngurusin surat izin keluar masuk untuk pergi ke kantor. Karena belakangan ini gue ada beberapa hari lah harus ada tugas di kantor gitu. Tapi gue berharap sih kedepannya gue nggak disusahin ya dengan ngurus birokrasi hanya untuk pergi ke kantor. Males banget, mending gue kerja dari rumah. Lebih ke kayak keinginan gue keluar dari rumah itu kan bukan karena gue mau jalan-jalan atau mau apa, lebih ke gue pengen kerja gitu. Jadi kayaknya kalau udah mau kerja terpaksa keluar yang karena mau kerja, terus gue harus ngurus-ngurus lagi tuh kayaknya mager sih. Sejauh ini yang gue dengar dari temen gue yang kebetulan kemarin pulang dari Riau untuk kerja sih nggak ada terlalu banyak kesulitan untuk ngurusin hal tersebut. Tapi sebagai warga yang gak terlalu jauh tinggal dari Jakarta, ya gue males untuk ngurusin kayak gitu. Karena kalau gue baca-baca persyaratannya agak cukup banyak ya, satu. Dan yang kedua gini, emang warga dari luar Jakarta aja yang menjadi carrier corona kan? Enggak kan? Sedangkan tulisannya di situ warga Jakarta boleh ke daerah Bodetabek. Terus kalau dia ke daerah Bodetabek dia bawa corona balik ke Jakarta, bedanya apa sama kita yang dari Bodetabek ke Jakarta? Gitu gak sih? Jadi kayak belah mana efektifnya untuk menekan corona? Bagi gue sih gitu, karena kita sama-sama manusia yang bisa jadi carrier. Dan bahkan belum tentu juga orang Bekasi bisa jadi carrier corona ke Jakarta atau Depok atau Bogor dan sebagainya. Ini kan tentang kepentingan bersama ya, bukan tentang kepentingan Jakarta doang. Bagi gue sih gitu. Oke, Mas Janco, kalau menurutku efektif atau tidaknya jelas tidak efektif, karena dari mulai penerapannya itu menurutku agak licik sih. Karena waktu itu kan kalau boleh kita flashback sedikit ke belakang, orang-orang boleh mudik ya kan. Ketika orang-orang boleh mudik, 3 hari setelahnya atau 4 hari setelahnya itu barulah keluar peraturan yang wajib memiliki surat izin dan segala macam untuk balik ke ibu kota. Lalu kalau masalah efektif atau tidaknya, menurutku agak kurang efektif. Karena yang saya tahu, yang saya alami lah ya beberapa ini, saya tetap bisa kok pulang pergi Jakarta Bandung misalkan di jam-jam tertentu dan lewat jalan tertentu gitu loh. Karena checkpoint itu kan tidak ada 24 jam,
sepengalaman saya ya, bukan tidak 24 jam. Jadi gampangnya kalau misalkan kita mau pulang keluar masuk itu tinggal cari waktu yang tepat aja. Itu yang pertama, masalah efektivitasnya. Terus efisiensinya atau kegunaannya juga menurutku agak kurang atau sangat jauh dari berguna gitu loh. Karena ya bukan masalah, ya mobilitas bener dibatasi, tapi omong kosong belaka ketika physical distancing juga tidak dijaga. Terus bagaimana kawan-kawan mengelola kalau menurutku efek stres atau emosionalnya karena dari PSBB atau lockdown atau apapun itulah, gitu sih. Oh ya, balik lagi tadi masalah kalau dibilang bagus atau enggak, tepat sasaran atau enggak, menurutku kurang, karena aku kan sebenarnya domisili Bekasi. Cuma beberapa waktu terakhir ini aku fokus bantu di gugus tugas percepatan. Itu lokasi di Jakarta. Saya dari Bekasi Jakarta, kan Bekasi harusnya udah tidak masuk DKI toh. Tapi saya masih tetap bisa pulang pergi dengan aman dan lancar sih, tanpa pernah dicegat. Gitu. Di luar saya memang punya ID card untuk relawan, tapi itu nggak pernah kepake karena memang tidak ada penjagaan yang ketat sih, menurut saya seperti itu. Halo Cuk, terkait pertanyaan lu tentang efektifnya surat izin keluar masuk di DKI Jakarta, menurut gua setelah Pemprov DKI mengeluarkan Pergub tersebut untuk mengurangi dan menekan angka kasus COVID yang juga disesuaikan dengan surat edaran gugus tugas, itu menurut gue udah cukup baik ya, terutama kalau bisa dilihat dari di berita-berita, terutama di 3 daerah penghubung di Jakarta, yaitu Bekasi, Tangerang, Depok juga maupun kawasan lainnya. Itu udah cukup efektif ya, seperti polisi dan Satpol PP untuk mengecek surat-surat yang dibutuhkan untuk datang ke Jakarta, seperti surat izin keluar masuk, seperti surat bebas COVID-19, surat pengantar dari perusahaan. Apabila tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut akan diputar balikan dan tidak boleh datang ke Jakarta. Menurut gue itu udah efektif sih. Mengomentari kebijakan SIKM, kalau gue pribadi sih mungkin karena memang gue kan kerja di Jakarta dan rumah pun di Jakarta, bisa dibilang bukan orang yang terdampak dan banyak mengurus dan orang yang mengurus gitu ya SIKM. Nah, kalau gue pribadi sih ngelihat respon warga atau masyarakat yang ngurus ini, memang pada awal sih banyak yang berkomentar negatif karena memang prosedurnya ribet dan juga mungkin secara teknis pemerintah pun masih belum siap. Ya wajar mungkin dari segi sistem pemerintah juga masih kurang tenaga gitu ya, atau kurang sumber daya. Kalau menurut gue sih dari segi efektif atau enggaknya gue juga nggak bisa bilang, karena memang kita perlu data dan pastinya ya. Tapi kalau gue bilang sih kebijakan ini memang salah satu yang dapat mengurangi akses orang ke wilayah Jakarta. Dan ya mungkin capaian akhirnya adalah menurunnya tingkat kasus COVID-19 gitu. Tapi ya kalau gue pribadi sih lebih takut nanti ya ketika PSBB ini udah selesai dan kita menghadapi yang dikatakan oleh pemerintah kan akan membuat kebijakan atau tahap baru yang mereka bilang new normal. Dan ini yang menurut gue fase yang harusnya warga atau masyarakat harus lebih aware malah, karena memang ya kita tahu sendiri
pada saat kebijakan PSBB ini berlangsung, waduh, warga kita ini memang sangat, ya bukan bilang barbar lah ya, tapi memang sangat ngeyel gitu. Masih banyak warga dari kita yang sangat ngeyel. Jadi memang dari segi peraturan ini memang harus tegas. Gua nggak ngelihat ketegasan pemerintah sih pada saat pemberlakuan PSBB. Jadi ya warga juga menyepelekan gitu aturan yang sudah dibuat. Nah, apalagi dengan banyaknya juga celah-celah yang bisa dimanfaatin. Contoh kayak surat kesehatan palsu tuh banyak banget yang bikin dan akhirnya keluar masuk wilayah Jakarta pada saat PSBB berlangsung. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang mungkin sepele memang kelihatannya, tapi itu yang akan berdampak secara signifikan nanti ke depan. Mau kebijakan apapun, kalau memang pelaksanaannya ini tidak seindah yang ada di peraturannya, contoh ya dari segi penindakan hukumnya, menurut gue sama aja bohong lah gitu. Jadi ya warga sendiri harus siap dalam menjalankan nantinya new normal ya, dari segi ekonomi, dari segi mental, apalagi ya pemerintah yang memang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan peraturan atau membuat peraturan seperti itu. Gue pribadi sih ya ini sangat-sangat khawatir mungkin ke depan ketika melihat kondisi seperti ini. Gue sih berharapnya mungkin PSBB ini belum akan selesai sampai akhir bulan Juni lah ya. Karena memang kita juga selain sosialisasi untuk ke tahap new normal nanti, kita juga perlu lagi mengedukasi masyarakat nantinya. Ya masyarakat ini yang lebih penting lah kita jaga dan ingatkan gitu, karena mereka ya banyak juga kan memang pekerja di luar sektor-sektor formal yang nantinya akan terdampak gitu loh, karena memang lebih ngeri kondisinya ketika nanti peraturan sudah longgar tapi masyarakat belum siap dan pemerintah sendiri nantinya akan lebih tidak siap dengan kondisi-kondisi udahlah kepanjangan, gue udah pusing juga. Gitu aja lah Mas Rangga. Kalau gue sendiri komentarnya, gue sih berharap ya lo juga mungkin nantinya bisa banyak ngasih aware positif ke masyarakat dengan adanya podcast ini, supaya kita bisa jalan-jalan lagi cuy. Karena cita-cita yang ada di tahun ini sisanya tinggal bagaimanakah kita bisa menikmati jalan-jalan di akhir tahun. Udah itu aja menurut gue. Thank you banyak Mas Rangga. Yo. Nah, selain pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang di Jakarta gitu maupun dan sekitarnya, ada juga nih dari teman-teman yang mengirimkan via chat gitu ya, via teks. Jadi di sini gua mau membacakan, tetap untuk dengan tidak menyebutkan identitas dan juga nama serta latar belakangnya gitu. Di sini gua akan membacakan full ya chat dari dia seperti ini. Gua mah Bekasi cuk, PKPK. Tapi ya udahlah, gua coba jawab dari sisi gua. Faktanya Jakarta kota terpadat dengan mobilitas tinggi serta didukung dengan tingginya angka penderita Covid menunjukkan warganya masih belum peduli. Tapi balik lagi, banyak juga masyarakat yang bermata pencaharian di Jakarta. Dampak Covid juga amat besar. Adanya pemotongan karyawan, pemotongan gaji dan lain-lain membuat masyarakat gerah, juga tidak ada kebutuhan yang terpenuhi. Jadi dengan adanya peraturan yang baru, tetap menjaga masyarakat untuk tetap stay di Jakarta kecuali ada urgent keluar, dan menyeleksi pendatang yang tidak punya kepentingan di Jakarta. Intinya surat itu menjadi bukti orang tersebut sudah melakukan tes dan tidak punya gejala-gejala Covid. Jadi selama peraturan tertib dijalankan dan warganya nggak bandel, gue rasa akan efektif cuy. Oke, itu ya.
Oke, terakhir pendapat aku pribadi tentang adanya peraturan surat izin keluar masuk ini, kalau buat aku sih ya selagi kebijakan pemerintah ini adalah salah satu upaya mereka untuk kebaikan masyarakatnya, ya kita sebagai masyarakat nggak ada salahnya lah coba untuk mendukungnya itu, karena ya kita lihat juga berbagai upaya yang lain juga sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Mungkin memang dirasa hasilnya belum maksimal, jadi nggak ada salahnya kita untuk mencoba upaya-upaya baru gitu. Selagi itu tadi balik lagi demi kepentingan kita bersama gitu. Jangan sampai dengan adanya peraturan SIKM ini justru ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya peraturan ini. Waduh, itu ya gimana lah ya. Jadi ya udah, kita intinya tidak bisa mengatakan kebijakan itu efektif atau tidak sebelum melihat hasil akhirnya gitu. Kita by data aja, apakah benar-benar efektif atau ya lagi-lagi ini adalah kebijakan yang blunder. Oke, itu dia suara-suara dari teman-teman kita yang tinggal dan mungkin terkena dampak dari peraturan SIKM gitu ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya intinya sih kita negara berdemokrasi, jadi pendapat apapun itu ya sah-sah aja selagi masih dalam batas-batas dan norma yang berlaku gitu. Oke, mungkin segini dulu nih podcast dari Sinom Channel. Semoga ada manfaatnya dan barangkali kalian juga punya pandangan yang lain daripada yang disebutkan teman-teman di atas, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Mungkin segitu saja, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.